Om Swastiastu. Halo Sahabat History, perkenalkan nama saya Niko Mamareniwati, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai Kiai Haji Zainal Mustafa, bagaimana biografi beliau, peranan dan kontribusi beliau, dan alasan saya memilih beliau dalam pembahasan video kali ini. Nah, langsung ke video selanjutnya ya. Check it out. Biografi singkat mengenai Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah salah satu tokoh nasional, tokoh agama, dan juga tokoh ulama yang berasal dari Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1899 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nama kecil beliau adalah Umri dan pulangnya dari pesantren berganti nama menjadi Hudaimi. Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927, nama Hudaimi berganti menjadi Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir dari seorang petani, yaitu pasangan Nawapi dan Nyonya Ratna. Nah, riwayat pendidikan Kiai Haji Zainal Mustafa yaitu beliau bersekolah formal di sekolah rakyat, dan dalam bidang agama beliau belajar mengaji dari guru agamanya di kampung. Kiai Haji Zainal Mustafa melanjutkan menuntut ilmu agama di pesantren di daerah Pasundan yang menjadikan dirinya memiliki pengetahuan agama yang luas dan juga mahir dalam berbahasa Arab. Pada tahun 1927, Kiai Haji Zainal Mustafa mendirikan pesantren yang selama itu menjadi cita-cita beliau. Pondok pesantren tersebut bernama Sukamana di Desa Sukarape, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kiai Haji Zainal Mustafa meninggal pada tanggal 28 Oktober 1944 di Jakarta, dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Tasikmalaya. Peranan dan juga kontribusi Kiai Haji Zainal Mustafa dalam proses kemerdekaan Indonesia. Dalam kependudukan Jepang, diskriminasi sangatlah ditekankan, sehingga Kiai Haji Zainal Mustafa membuat resolusi untuk menentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Keberanian dan semangat kebangsaan Kiai Haji Zainal Mustafa sangatlah disegani oleh Jepang, sehingga seluruh pasukan Jepang kemudian menyerang secara tiba-tiba Kiai Haji Zainal Mustafa. Adapun beberapa kontribusi dari beliau antara lain, yang pertama, kontribusi beliau yang pertama yaitu sangat menolak tegas ajaran dari pemerintah Jepang, yaitu ajaran Seikeri. Ajaran Seikeri adalah suatu ajaran di mana para rakyatnya harus memberi penghormatan ala Jepang dengan menundukkan kepala ke arah matahari terbit setiap pagi, dengan arti penghormatan kepada Kaisar Jepang. Perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam karena ajaran tersifat musyrik, dan setelah itu mengubah arah kiblat dari agama Islam. Dan juga Seikeri ini bertujuan untuk penghormatan kepada Dewa Matahari yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akibat kekukuhan itu, Jepang menempatkan polisi rahasia Kenpetai untuk mengawasi kegiatan pesantren Sukamana dan juga kegiatan dari Kiai Haji Zainal Mustafa. Kontribusi beliau yang kedua adalah beliau melakukan sabotase, yaitu memutuskan kawat-kawat telepon dan membebaskan para tahanan politik. Kontribusi beliau yang terakhir atau yang ketiga adalah merupakan pemimpin dari pertempuran di Singaparna, Jawa Barat, yang rakyatnya dikenal memiliki kereligiusan, memiliki jiwa patriotik, dan menentang keras dengan ajaran-ajaran Jepang. Perlawanan tersebut meletus pada tanggal 25 Februari 1944. Kiai Haji Zainal Mustafa secara diam-diam telah membentuk pasukan pertempuran Sukamana
yang dipimpin oleh Ajengan Nansmuddin. Untuk melancarkan aksinya, Ki Haji Zainal Mustafa meminta para santrinya untuk menyiapkan bambu runcing, serta golok dan berlatih silat. Pemberontakan pun terjadi antara Ki Haji Zainal Mustafa dan kawanannya melawan Jepang. Dari peristiwa tersebut yang terjadi adalah 86 santri gugur, 4 orang meninggal di Singaparna karena disiksa, 2 orang meninggal di penjara Tasikmalaya, dan 38 orang meninggal di penjara Sukamiskin, dan terakhir 10 orang mengalami kecacatan. Dan kemudian Ki Haji Zainal Mustafa ditangkap di Tasikmalaya dan dipenjara di kota Bandung atas berkat jasa-jasa beliau dalam proses kemerdekaan Indonesia. Kemudian Ki Haji Zainal Mustafa ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1972 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 064/TK/tahun 1972. Alasan saya memilih tokoh Ki Haji Zainal Mustafa ini karena beliau adalah sosok pahlawan yang religius dan memiliki nilai-nilai agama yang kuat dan patut diteladani. Selain itu, Ki Haji Zainal Mustafa adalah pemimpin yang gigih dalam memperjuangkan kebenaran untuk kepentingan masyarakat banyak, walaupun resiko yang diambil sangat besar. Dan semangat juangnya untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang membuat saya takjub dengan beliau, karena beliau sangat berani dan memiliki semangat berjuang yang tinggi melawan Jepang. Selain itu, beliau berhasil membangun semangat juang rakyat Singaparna, Jawa Barat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Dan Ki Haji Zainal Mustafa sangat berani menentang ajaran dari Jepang, yaitu Seikeri, di mana para rakyat Singaparna diminta untuk menunduk ke arah timur setiap pagi dengan hati penghormatan kepada Kaisar Jepang. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada materi yang kurang dan perkataan yang kurang, saya meminta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.